Baik, saya mau membagikan 3 hal. Mungkin ada irisan-irisan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yus ya. Bagi 3 kunci untuk meningkatkan akan keintiman di dalam rumah tangga, bukan hanya keintiman suami istri ya, tapi dalam keintiman rumah tangga ya. Hal yang pertama yang perlu kita sadari untuk membangun keintiman di dalam rumah tangga adalah waktu. Waktu itu adalah hal penting, di mana kita harus meluangkan waktu untuk pasangan kita. Kalau kita tidak memiliki waktu untuk meluangkan waktu dengan pasangan kita, itu seperti tanaman. Kita memiliki tanaman di sini, banyak sekali tanaman yang kita biarkan saja, lama-lama tidak pernah kita pupuk, tidak pernah kita sirami. Saya di rumah punya banyak tanaman. Dulu ketika awal-awal pandemi suka sekali. Cuman hari-hari ini saya lupa gitu ya. Seringkali bukan lupa, bosan total. Nah, seperti itu. Bosan lalu sekali-sekali dilihat, kok begini tanamannya. Pak, tolong dirawat ya. Iya. Nah, itu kan seperti tanaman ya. Saya mau ceritakan ya. Satu ketika ada satu tanaman yang sebetulnya saya suka gitu juga ya, saya suka sekali gitu. Cuman saya tahu bahwa tanaman itu perlu untuk dia air cukup, kemudian ada vitamin yang dimasukkan gitu ya. B3 apa ya? B3 kompleks mungkin. B3 itu yang secara rutin harus diberikan gitu. Ya. Nah, tapi saya lupa ketika pandemi sudah mau selesai, atau saya bosen ya, Pak Yus tadi bilang sudah bosen ya. Dulu awal-awalnya selalu saya lakukan setiap hari, saya sirami, saya kasih pupuk, ini jadi tumbuhnya subur. Tapi ketika saya sudah bosen, saya tiba-tiba saya datang, saya kaget. Kerdil. Kok kerdil ya? Ada yang sudah mati. Daun-daunnya itu pada layu-layu semua. Waduh, kok kayak gini? Eman-eman gitu ya, sayang gitu ya. Akhirnya saya siram lagi. Demikian juga dengan kehidupan pernikahan kita. Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk memberi pupuk, bukan suami dipupui ya, bukan pasangan kita. Cuman waktu berilah suamimu NPK. Waktu bersama itu seperti kita memberikan air, memberikan buat tanaman ya, sebuah kesegaran gitu. Ketika kita sama sekali tidak pernah memberikan waktu buat pasangan kita, itu lama-lama kita akan terasa, hubungan seperti tanaman tadi, layu gitu, semakin jauh, lama-lama mati, hambar. Lama-lama hambar. Membangun bukan mati lah ya. Mati kan lama-lama hambar loh. Tahu begini loh, suamiku kok begini. Ya, kita kaget gitu, ngerti-ngerti loh, kok seperti ini, pasangan kita kok seperti ini. Bukan hanya pasangannya, ternyata hubungan kita kok seperti ini. Nah, meningkatkan keintiman dalam pernikahan tidak bisa terjadi tanpa waktu yang diukir satu dengan yang lain. Kita perlu mengukir waktu bersama gitu. Karena itu penting. Saya suka sekali pergi berdua dengan Pak Yus, walaupun kadang-kadang saya di mobil tidur, tapi ada banyak hal yang ketika kita pergi berdua, duduk berdua di rumah gitu ya, sambil mungkin di depan TV tapi ngobrol gitu ya, terus mau berangkat tidur sama-sama gitu. Saya suka melakukan itu karena di situ ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, ada banyak hal yang kita bisa bicarakan. Itu waktu bersama yang sangat berharga. Waktu bersama pasangan seringkali menjadi hal yang pertama menjadi hambatan buat kita adalah jadwal sibuk. Mungkin suami kerja, istri kerja, atau suami kerja, istri di rumah. Nggak ada waktu, Bu. Nggak ada waktu untuk bisa bersama-sama. Luangkanlah waktu. Ketika kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam sama. Tapi kenapa ada pasangan yang bisa memiliki waktu bersama dengan pasangannya, dan tapi ada pasangan yang tidak memiliki waktu bersama? Kenapa? Karena prioritas.
Oleh sebab itu malam hari ini saya menghimbau, saya mengajak pasangan-pasangan suami istri, adakanlah waktu, prioritaskan waktu bersama dengan pasanganmu, bersama anak-anakmu, karena itu sangat penting untuk meningkatkan keintiman di dalam rumah tangga. Jangan sampai kita tiba-tiba kaget, oh ternyata kok suamiku seperti itu ya, ternyata kok istriku seperti itu ya, ternyata kok anak-anakku seperti ini, jauh dari pemikiran kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah meluangkan waktu bersama dengan pasangan kita. Hal yang kedua, yang pertama waktu, hal yang kedua adalah kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pasangan kita itu sesuatu yang saya bilang gampang-gampang angel. Sama seperti kalau istri harus tunduk, itu gampang atau angel? Gampang-gampang angel. Demikian juga membangun kepercayaan dengan pasangan kita, itu gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit. Membutuhkan memang komitmen diri kita, membutuhkan integritas kita untuk membangun kepercayaan dengan pasangan kita. Kepercayaan itu sangat penting untuk meningkatkan keintiman di dalam rumah tangga. Kalau pasangan suami istri sudah tidak memiliki kepercayaan, seperti Pak Yus tadi katakan, saling mencurigai, itu kita akan jauh dari intim. Oleh sebab itu suami istri harus bersama-sama coba membangun kepercayaan. Ketika pasangan suami istri, saya bertemu dengan beberapa orang yang ketika menikah, ketika membangun rumah tangga, ada kepercayaan satu dengan yang lain. Tapi ketika salah satu pihak meruntuhkan akan kepercayaan itu akan sangat sulit untuk kembali membangun. Tetapi apakah itu tidak bisa? Saya katakan itu kebohongan kalau dikatakan kalau kepercayaan sudah runtuh terus aku nggak mungkin bisa membangun kepercayaan lagi. Aku tidak mungkin bisa memberi kepercayaan lagi kepada pasangan saya. Itu adalah satu kebohongan dan itu satu pemikiran yang salah. Kepercayaan yang salah, pemikiran yang salah. Kepercayaan bisa kita bangun. Kita membutuhkan komitmen dari diri kita sendiri dan komitmen dengan pasangan kita. Akan sangat luar biasa kalau suami istri memiliki kepercayaan. Tapi jika ada kepercayaan yang pernah runtuh, mari kita sama-sama bangun kembali. Mari kita sama-sama memiliki komitmen untuk mempercayai dan dipercayai oleh pasangan kita. Hal yang ketiga adalah menjadi diri sendiri. Apa artinya menjadi diri sendiri? Tampil apa adanya. Dengan pasangan kita, kalau kita mau menjadi meningkatkan keintiman di dalam diri kita dengan pasangan, jangan kita berpikir kita menutupi akan kondisi kita sendiri. Ada 5 macam tingkatan di dalam hubungan komunikasi untuk menjadi diri sendiri. Yang pertama itu klise. Seringkali kalau kita bertemu dengan orang yang hanya hahihi gitu ya, kita hanya pembicaraan yang klise saja. Ya, halo apa kabar? Oh baik, itu klise ya. Fakta, oh aku tadi baru lihat loh, dia makan di sini. Fakta itu, tapi tidak dari diri, maksudnya tidak sesuatu yang personal gitu ya, hanya fakta yang baru kita lihat. Opini, kadang-kadang pemikiran itu yang ketiga. Yang keempat adalah perasaan, dan yang kelima kebutuhan. Untuk meningkatkan keintiman di dalam rumah tangga, bukan 1, 2, 3 yang kita butuhkan, tapi yang keempat dan yang kelima adalah perasaan. Kita harus berbicara, ini loh perasaanku tuh gini, aku butuh ini. Yang kelima, itu harus kita berani mengungkapkan, tampil diri sendiri. Aku lagi sedih nih Pak, aku lagi susah nih Pak, tolong aku. Saya sering kali berbicara dengan Pak Yus, aku lagi sedih, aku lagi berpikir seperti ini, tolong aku, doakan aku, apa kan menurut kamu bagaimana? Berani membuka diri kita sendiri tanpa kita takut dihakimi atau apapun. Jadi 3 hal yang
untuk meningkatkan keintimannya, kalau saya boleh tambahkannya adalah waktu bersama, kemudian yang kedua kepercayaan, suami dan istri harus saling mempercayai, dan yang ketiga adalah menjadi diri sendiri. Itu saja. Ya.